Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Sedang asyik berpesta ganja, 5 pemuda ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai. 8 wanita diduga pekerja seks komersial ditangkap personel Satpol PP Pasaman Barat. Kondisi jembatan darurat di Nagari Kotorawang sangat membahayakan masyarakat yang akan melintas. Sedang asik menikmati narkotika jenis ganja, 5 pemuda digerebek anggota Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai di sebuah rumah di Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora Utara, Kepulauan Mentawai pada Jumat malam pekan lalu. Di tangan para pelaku ditemukan 1 paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 batang ganja sisa pakai yang disembunyikan di rerumputan berhasil ditemukan polisi dan dijadikan barang bukti. Penangkapan ini dilakukan setelah polisi mendapat informasi tentang adanya pesta ganja di sebuah rumah. Para pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolres Kepulauan Mentawai untuk penyelidikan lebih lanjut. Hingga kini, petugas masih memeriksa mereka secara intensif untuk mencari pengedar yang menjual barang haram itu. Setelah kami mendapatkan informasi, kami beserta anggota kami bergerak menuju TKP. Sampai di TKP, kami menemukan mendapati ada beberapa remaja. Di sana ada 6 orang, cuman setelah kami lakukan penggeledahan, kami temukan berupa 1 puntung rokok yang diindikasikan itu sudah dilenting. Akibat perbuatannya, para pelaku diancam Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Safatul Ulum melaporkan dari Kepulauan Mentawai. Personel Satpol PP dan Damkar Pasaman Barat merazia 2 buah kafe yang ada di Pasaman Barat pada Sabtu malam pekan lalu. 1 persatu ruangan yang dijadikan tempat karaoke dan sekaligus tempat peredaran minuman keras dirazia petugas. Petugas berhasil mengamankan 8 orang yang diduga perempuan pemandu lagu dari 2 kafe tersebut. Kedua kafe itu tidak mengantongi izin operasi. Para wanita pemandu lagu juga disinyalir melayani lelaki hidung belang. Hal inilah yang dikeluhkan oleh warga sekitar karena merebaknya penyakit masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka. 8 orang itu langsung dibawa ke Mako Satpol PP dan dilakukan observasi oleh Dinas Sosial Pasaman Barat. Petugas juga melakukan cek kesehatan terhadap 8 orang perempuan tersebut. Ini dari Kabit Operasi Segala Kabit UTM, OPP langsung ke TKP bersama Polda. Memang ditemukan beberapa buah kafe yang kami telusuri itu yang sedang operasi yang memakai wanita pemandu karaoke itu ditemukan 2 kafe. Itu wanita pemandu itu 8 orang. Setelah didata, ke-8 wanita pemandu lagu itu dikirim ke Panti Rehabilitasi Andam Dewi Sukarami di Kabupaten Solo untuk menjalani pembinaan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Hati-hati, Gi. Beginilah kondisi jembatan darurat di Nagari Kotorawang, Kecamatan 4 Jurai, Pesisir Selatan. Warga yang akan melintasi jembatan itu harus ekstra hati-hati. Sebab kondisi jembatan telah berkarat dan beberapa bagiannya sudah lepas. Warga Nagari Kotorawang terpaksa menggunakan jembatan itu karena merupakan satu-satunya akses untuk pergi ke pusat kecamatan. Baik untuk ke sekolah, ke kantor, membawa hasil bumi, maupun untuk keperluan lainnya. Pada musim penghujan seperti sekarang ini, sangat membahayakan bagi warga yang akan melintas.
Lantai jembatannya licin, tidak ada pengaman di sisinya, dan arus deras sungai yang mengancam keselamatan mereka. Jembatan darurat sepanjang 60 meter dan lebar 1,5 meter ini dibangun oleh BNPB pada Maret tahun 2024 lalu sebagai pengganti jembatan lama yang ambruk terkena hantaman air bah. Meski baru berusia 1 tahun, namun karena bersifat darurat, maka kondisinya cepat mengalami kerusakan. Ya, harapan masyarakat di sini memang secepatnya ini diperbaiki karena ini akses satu-satunya warga masyarakat gitu ya, Nagari Kotarawang yang terkadang kesulitan ya membawa hasil panen gitu kan, ya seperti kegiatan pangan gitu. Jadi seperti itu. Memang kalau untuk anak sekolah memang seperti yang kita lihat ya terganggu gitu aksesnya gitu. Kadang harus di bawah deras gitu kan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah mengajukan proposal kepada pemerintah pusat agar dibangunkan jembatan permanen. Sebelumnya, anggaran untuk pembangunan jembatan itu tersedia di Dinas PUTR Pesisir Selatan. Namun akibat efisiensi anggaran, dana itu pun hilang. Ada sekitar 4.000 jiwa yang tinggal di Nagari Kotarawang. Masyarakat berharap jembatan ini segera dibangun kembali, karena ini menjadi akses satu-satunya masyarakat dan anak sekolah. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Diduga hubungan pendek arus listrik pada mesin pendingin udara, sebuah ruangan di kantor pelayanan pajak Pratama Padang 1 yang terletak di Jalan Bagindo Aziz Chan, pusat Kota Padang, terbakar pada Minggu pagi. Puluhan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Objek yang terbakar merupakan ruangan podcast atau siniar di kantor itu. Kepulan asap yang tebal terlihat membumbung dari ruangan tersebut. Berselang setengah jam kemudian, api berhasil dijinakkan. Pemadaman tidak saja dilakukan di ruangan yang terbakar, namun juga di sekitar ruangan yang terbakar. Hal ini bertujuan untuk menghambat penyebaran api. Usai pemadaman, ruangan pun menjadi berantakan. Tidak ada korban dalam kejadian ini karena aktivitas kantor libur di hari Minggu. Jadi di gedung ini mengeluarkan asap di ruangan syuting podcast. Yang terbakar itu dugaannya apa, Pak? Kalau yang terbakar kita udah usahakan tadi memakai alat bridging aparatus semua untuk masuk ke dalam. Itu kita menemukan ada asap di AC, tapi penyebab dari itu kita mungkin menunggu penyelidikan dari kantor. Kemudian diperkirakan 400 juta. Kita personil ada 70, untuk armada sekitar 5. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai 400 juta rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Sedangkan pihak kantor pajak Pratama 1 tak memberikan keterangan hingga Minggu sore. Alfi melaporkan dari Padang.